beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Messi, maafkan aku, Messi. Messi, Messi. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-341 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus mengejar Jamantara, si harimau putih. Akhirnya mereka berdua dapat bertemu dengan Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan tetap tidak bersedia memberikan penjelasan apa-apa mengenai tari-tarian Nisa Caranagini. Bahkan dia merasa tidak senang karena harimau putih peliharaannya menjadi terganggu oleh kehadiran mereka. Maaf tuan-tuan, saya sangat menyesalkan kehadiran tuan-tuan. Lihatlah, Jamantara agaknya tidak senang melihat kehadiran tuan-tuan. Apakah tuan-tuan sekalian telah mengganggunya? Kami sama sekali tidak mengganggunya, Nini. Rupanya harimau putihmu itu cepat sekali tersinggung. Dia adalah binatang yang baik. Tapi dalam waktu sekejap, dia bisa menjadi sangat buas kalau diganggu. Karena itu, saya harap tuan-tuan tidak mengganggunya lagi. Jamantara, ayo kita pulang, Jamantara. Kita sudah cukup lama bermain-main di sekitar tempat ini. Tunggu, Nini. Bagaimana dengan kami? Kami tak ingin perjalanan kami yang cukup jauh akhirnya akan sia-sia. Saya kira adik Luh Jinggan dapat bersikap lebih adil terhadap kami. Kami sama sekali tidak bermaksud buruk. Kami hanya sekedar ingin tahu tentang tari-tarian Nisa Caranagini. Kalau begitu, datang saja kalian berdua ke rumah tinggalku. Rumah tinggalku tidak jauh dari tempat ini. Di sana, di seberang dataran inilah rumah tinggalku.
kalian akan menemukan sebuah pondok kayu. Tapi kalian tidak bisa datang sekarang. Mengapa tidak bisa sekarang? Iya, buat apa datang sekarang? Kalau toh aku tidak akan dapat memberikan keterangan apa-apa. Soal tari-tarian itu kalian bisa bertanya kepada ayahku. Tapi tidak sekarang. Nanti malam. Ayo Jamantara, kulihat kau pun nampaknya sudah lapar. Ayo kita pulang. Jamantara, si harimau putih buru-buru menghampiri Nini Luh Jinggan, kemudian mendekam di bawahnya. Luh Jinggan naik ke atas punggungnya, dan sebentar kemudian harimau putih itu pun sudah melangkah perlahan-lahan. Makin lama makin cepat, dan akhirnya dia lari bagaikan terbang di atas rumput-rumputan. Arya Kamandanu dan Sakawuni menuruti apa yang dikatakan oleh Nini Luh Jinggan. Mereka menunggu sampai malam tiba. Sambil menunggu mereka bicara tentang Nini Luh Jinggan dan harimau putihnya. Matahari telah mulai kemerah-merahan dan cahayanya menyepuh mega-mega di atas lereng gunung Penanggungan dengan warna keemasan. Sebenarnya Sakawuni sangat lelah dan mengantuk. Tapi Arya Kamandanu menjamah pundaknya, mengajaknya segera pergi ke rumah Nini Luh Jinggan. Dan mereka pun berangkat meninggalkan tepian dataran rumput. Binatang ini kelihatannya benar-benar tidak menyukai kehadiran kita, Kamandanu. Kita belum akrab dengannya, Wuni. Dia masih mencurigai kita. Tapi yang penting, kita tidak bermaksud apa-apa. Kulihat sepi sekali suasana pondok ini. Hai Jamantara, apakah tuanmu ada di dalam pondok? Aku bertanya, apakah tuanmu ada di dalam pondoknya sana? Kami ingin menemuinya. Katakanlah Jamantara, sampaikanlah keinginan kami kepada tuanmu. Harimau putih itu menggeram, seolah-olah ingin menunjukkan rasa tidak senangnya pada Sakawuni. Sakawuni menjadi kesal, tapi pada saat itu muncul seorang gadis dari pintu samping pondok. Gadis itu melangkah setengah berlari menuju ke arah mereka. Mari tuan-tuan sekalian, marilah masuk ke dalam pondok saya. Ayah saya sudah menunggu kehadiran tuan-tuan. Ayo Jamantara, kau jangan mendekam di situ. Kau harus berjaga-jaga di sana, di dekat pintu halaman sana. Mari tuan-tuan, mari saya antarkan masuk ke pondok saya. Terima kasih Nini. Ayo Sakawuni. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mengikuti Nini Luh Jinggan melangkah ke pintu pondok. Pondok rumah kediaman Nini Luh Jinggan tidak terlalu besar. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu-kayu hutan dan atapnya terbuat dari anyaman daun-daun kelapa. Begitu memasuki pintu pondok, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera melihat seorang laki-laki tua duduk bersila di atas sehelai tikar. Arya Kamandanu terkejut, demikian pula Sakawuni. Ternyata laki-laki tua itu sudah pernah ditemuinya. Dia adalah laki-laki tua yang menjadi tukang watang atau tukang ketek. Mari Angger. Silahkan Angger berdua duduk. Maafkan ya Angger. Beginilah keadaan pondok kami. Maaf Bapak. Bukankah Bapak adalah tukang watang di hulu sungai Kapulungan? Oh, benar Angger. Itulah pekerjaan sehari-hari saya.
Saya adalah tukang watang. Di samping itu saya juga mengerjakan pekerjaan lain. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang desa biasa, nak. Saya bercocok tanam. Saya banyak menanam pohon-pohon pisang di belakang pondok saya ini, Nger. Jadi Bapak adalah orang tua Nini Lujinggan? Oh, benar, Nger. Saya adalah orang tua Nini Lujinggan. Nini, ayo nih, tolong siapkan minuman untuk tamu-tamu kita ini. Iya, Ayah. Nah, Nger, apakah yang dapat saya lakukan untuk membantu Angger berdua? Begini, Bapak. Beberapa malam yang lalu, saya melihat Nini Lujinggan memperagakan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Tari-tarian itu konon kabarnya bernama Nisacara Nagini. Dapatkah Bapak memberikan keterangan kepada saya tentang tari-tarian Nisacara Nagini itu? Oh, itu hanyalah sebuah tari-tarian biasa, Nger. Seperti tari-tarian yang lain. Maaf, Bapak. Dari siapakah Nini Lujinggan belajar memperagakan tari-tarian itu? Apakah dari Bapak? Iya, Nger. Dari saya. Tapi bukan hanya saya yang bisa mengajarkan irama tari-tarian Nisacara Nagini. Tarian Nisacara Nagini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Tari-tarian ini dulu terkenal sekali di kalangan kerajaan Tumapel, Jenggala, ataupun Kediri. Beberapa puluh tahun kemudian, tari-tarian ini tidak hanya dipelajari oleh ledek-ledek keraton saja, melainkan juga disebarkan ke tengah-tengah masyarakat luas. Karena itu, Nger, sebenarnya tari-tarian Nisacara Nagini tidaklah asing, Nger. Artinya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang melihatnya ataupun bisa memperagakannya. Ada apa, Nger? Mengapa Angger berdua nampaknya ingin sekali tahu tentang tari-tarian Nisacara Nagini? Kami sangat terkesan oleh gerakan-gerakan yang terkandung di dalam tari-tarian itu, Bapak. Memang, Nger. Garis-garis atau gerakan-gerakan yang tersusun di dalam gerak tarian Nisacara Nagini, baik garis-garis lurus ataupun garis-garis lengkung, sangat mengesankan. Tapi bukankah hal ini biasa saja, Nger? Banyak jenis tari-tarian lain yang tidak kurang indahnya. Tari Raja Tapa misalnya, atau tari Pangeran Pati. Kalau misalnya Angger berdua sangat berminat untuk mempelajari tari-tarian, saya dapat menunjukkan orang yang tepat untuk menjadi guru Angger. Tidak, Bapak. Kami hanya terkesan oleh tari-tarian Nisacara Nagini. Sebab saya lihat ada suatu makna lain di balik gerak tari-tarian Nisacara Nagini. Suatu makna yang erat hubungannya dengan ilmu ulah kanuragan. Apakah memang demikian, Bapak? Dan, ya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Orang tua berjenggot putih dan berpakaian sebagaimana pakaian yang biasa dikenakan oleh seorang pertapa itu tidak langsung menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. Dia terdiam beberapa jurus lamanya. Pada saat itulah Luh Jinggan muncul dengan membawa 3 cangkir minuman. Ini, Bapak. Ini minumannya. Bagus Nini. Bagus. Mari Nger, mari. Silakan Angger berdua minum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Ayo Nger. Ayo kita minum bersama-sama. Terima kasih, Bapak. Memang, Nger. Lujinggan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tari-tarian Nisacara Nagini. Dan apa yang baru saja Angger katakan memang benar. Di balik garis-garis ataupun gerakan-gerakan irama tari-tarian Nisacara Nagini tersirat suatu maksud-maksud yang
erat hubungannya dengan ilmu kanuragan, Ger. Jadi, apakah gerakan-gerakan itu pun mempunyai arti kalimat-kalimat jurus, Bapak? Benar, Ger. Gerakan-gerakan itu juga mempunyai arti sebagai kalimat-kalimat jurus. Maaf, Bapak. Apakah yang dimaksudkan adalah jurus-jurus dalam ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga? Oh, dari mana Angger tahu? Siapakah sebenarnya Angger berdua ini? Maaf, Bapak. Kami justru telah lupa memperkenalkan diri kami. Nama saya Arya Kamandanu. Dan ini adalah sahabat saya, Nini Sakawuni. Kami berdua datang dari kota Majapahit, Bapak. Sebenarnya kami berdua mengemban titah Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi di tengah perjalanan, kami mendapatkan musibah, sehingga kami terpaksa singgah di rumah Bapak. Ya. Mungkin memang sudah kehendak Sang Yang Widi. Sekarang coba, saya ingin tahu, Nger. Dari mana Angger Kamandanu tahu bahwa gerakan-gerakan di dalam tarian Nisacara Nagini ada hubungannya dengan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Angger? Dari guru saya, Bapak. Siapa nama guru Angger? Namanya Paman Ranubaya. Oh, ya. Rupanya Angger Kamandanu murid Adi Ranubaya. Ya, jagat Dewa Batara. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Angger. Bagaimana kabarnya Adi Ranubaya, Angger? Sudah lama sekali, sudah puluhan tahun lamanya saya tidak pernah bertemu dengan Adi Ranubaya. Sayang sekali, Bapak. Paman Ranubaya sekarang sudah tiada. Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal Empu Ranubaya, orang yang pernah mengajarinya ilmu kanuragan naga puspa. Dia bercerita dari awal sampai akhir, mulai dari Kurawan hingga Empu Ranubaya diseret ke seberang lautan, ke negeri Mongolia, sampai akhirnya menemui ajalnya di sana. Demikianlah, Bapak. Demikianlah akhir kisah Paman Ranubaya. Oh, ya. Ya, memang aneh perjalanan hidup manusia. Saya sungguh-sungguh tidak menduga bahwa akhirnya Adi Ranubaya akhirnya akan mengakhiri hidupnya di seberang lautan. Tapi ya, barangkali memang sudah demikian garis nasibnya. Maaf, Bapak. Siapakah sebenarnya Bapak ini? Dan mengapa Bapak menyebut Paman Ranubaya sebagai Adi? Apakah Bapak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Paman Ranubaya? Adi Ranubaya adalah adik seperguruan saya, Nger. Maaf, Bapak. Kalau begitu, kalau saya tidak salah, Bapak bernama Pulungga. Benarkah Bapak bernama Pulungga? Oh, benar, Nger. Sayalah Pulungga. Bapak Lungga. Saya sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya saya bertemu dengan Bapak Lungga. Saya adalah putra kedua Ayahanda Hanggareksa. Apa, Nger? Angger adalah putra Hanggareksa? Benar, Bapak. Saya adalah putra Empu Hanggareksa. Bukankah Empu Hanggareksa juga adik seperguruan Bapak Lungga? Oh, waduh. Bagaimana ini, Nger? Hari apakah ini sehingga saya mendapat kesempatan mendengarkan segala macam berita dari sahabat-sahabatku? Bagaimana kabarnya ayahandamu sekarang, Nger? Saya pun sudah sejak lama sekali tidak bertemu dengan Adi Hanggareksa. Kembali Arya Kamandanu menceritakan perihal ayahandanya, Empu Hanggareksa. Kali ini pun dia bercerita dari awal hingga akhir, terutama sekali tentang perselisihan antara ayahandanya dengan Empu Ranubaya.
tentang paham mereka yang tidak sesuai, dan tentang diri ayahandanya yang telah mengkhianati sumpah perguruan Gandring. Ya, jagat Dewa Batara. Dalam satu malam saya telah mengalami 2 kali berkabung. Pertama, saya mendengar dari Angger Kamandanu tentang diri Adi Ranubaya yang meninggal di negeri orang. Kemudian sekarang saya mendengar juga tentang diri Adi Hanggareksa yang sudah tiada lagi. Ya, baiklah. Angger Kamandanu tidak perlu menyesali itu semua, Angger. Karena semuanya sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Benar, Bapak. Saya pun sudah pasrah. Semula memang saya merasa sangat kehilangan. Tapi akhirnya saya dapat menyesuaikan diri. Biarlah semua itu terjadi. Kalau memang Yang Maha Kuasa menghendaki terjadi. Iya, Angger. Bagus sekali. Bagus sekali kalau Angger Kamandanu bisa berpikir sampai ke situ. Kalau hati kita bisa pasrah, maka beban di dalam hidup akan terasa ringan. Iya, benar Bapak Lunggah. Maaf Bapak, ada satu hal yang ingin kami kemukakan kepada Bapak Lunggah. Oh, soal apakah itu, Nger? Arya Kamandanu kemudian menceritakan perihal lempengan-lempengan batu yang terdapat di dalam ruangan goa, tempat biasanya Empu Ranubaya memuja semedi. Untuk sesaat lamanya, Empu Lunggah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dituturkan oleh Arya Kamandanu. Begitu Arya Kamandanu menyudahi ceritanya, Empu Lunggah tidak segera menanggapinya. Ruangan pondok menjadi hening sejenak. Ya. Jadi Adi Ranubaya telah berusaha untuk mengabadikan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga di atas lempengan-lempengan batu. Ya. Kalau memang demikian, lempengan-lempengan batu itu bisa dianggap sebagai mutiara-mutiara ilmu yang tiada ternilai harganya. Sayang sekali, lempengan-lempengan batu itu sekarang sudah terkubur di dalam gua, Bapak. Nih Lo Jinggan, coba kemari sebentar, nak. Gadis manis itu pun segera muncul dari pintu bilik samping. Dia lebih kelihatan manis dalam temaram cahaya lampu minyak jarak. Dia segera duduk di dekat ayahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah maksud Empu Lunggah memanggil putrinya? Dan apakah akhirnya Arya Kamandanu akan memperoleh penjabaran tentang garis-garis aneh di atas lempengan-lempengan batu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.